Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saudara-saudara, kita bisa bertemu pada sesi ini untuk melanjutkan materi kuliah kita. Sebelum kita lanjutkan materi kuliah kita, saya akan mereview materi kuliah sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang NSZTS, neraca saldo yang telah sesuai. Nah, neraca saldo yang telah sesuai ini diperoleh dari dua hal. Satu, neraca saldo, dua, penyesuaian. Artinya NSZTS ini, neraca saldo yang telah sesuai ini berasal dari neraca saldo yang sudah dipengaruhi oleh penyesuaian. Nah, baik penyesuaian maupun neraca saldo kemarin sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, bagaimana memperoleh atau menentukan nilai-nilai atau jumlah nominal pada neraca saldo yang telah sesuai ini? Nah, ini tergantung sifat akunnya ya, akunnya. Kalau akun aset ya, aset dan biaya itu saldo normalnya di debit ya, saldo normalnya di debit. Maka cara menghitung ini ya, cara menentukan ini itu kemungkinan normalnya nanti saldonya debit. Ya, cara menghitungnya debit di neraca saldo ditambah debit di penyesuaian dikurangi kredit di penyesuaian jika ada. Ya, jika ada. Sama saja artinya itu 8.395 ditambah 900.000 dikurangi 0 itu ketemu angka sekian. Itu untuk semua aset berlaku begitu, ya. Kas, piutang, perlengkapan, peralatan, kendaraan, ya. Maksud saya aset untuk semua aset dan biaya. Biaya juga begitu. Nah, sama. Biaya itu saldo normalnya juga di debit, ya. Saldo normalnya juga di debit. Jadi untuk menghitung jumlahnya itu jumlah debitnya itu di sini ya. Itu jumlah debit di neraca saldo ditambah jumlah debit di penyesuaian dikurangi jumlah kredit di penyesuaian. Nah, kebetulan ini ada angkanya. Ya, 1.200.000 ditambah 0 kurangi 1.100.000 ketemu 100.000. Nah, kalau yang tidak ada di penyesuaian tidak ada jumlahnya ya otomatis hanya saldonya di sini ini di neraca saldo yang telah sesuai ini ya hanya memindah saja karena hakikatnya tidak ada yang disesuaikan ya, tinggal mindah. Nah, yang kita bahas tadi itu tentang aset dan biaya ya. Termasuk yang karakteristiknya sama dengan biaya itu prive mungkin ya, prive itu juga saldo normalnya di debit ya. Jadi debit tambah debit kurangi kredit ya. Jadi aset, prive, biaya itu karakteristik debit kreditnya sama. Saldo normalnya di debit. Nah, kemudian kita membahas tentang yang modal, hutang dan pendapatan ya. Modal, hutang dan pendapatan ini saldo normalnya di kredit. Sehingga untuk menentukan jumlah atau nominal di neraca saldo yang telah sesuai ini ya jumlah kredit neraca saldo ditambah jumlah kredit pada jurnal penyesuaian dikurangi jumlah debit pada jurnal penyesuaian. Kalau ada penyesuaian. Kalau tidak ada ya tinggal memindah saja ya, tinggal memindah
saldonya saja, karena di neraca saldo sudah benar, tidak ada yang perlu dikoreksi dengan jurnal penyesuaian. Pendapatan. Nah, pendapatan juga sama, tinggal mindah ya. Pendapatan tidak ada penyesuaian, tinggal mindah. Oke. Kemudian begitu pula, bagaimana kalau ada akun-akunnya itu tidak ada di neraca saldo, tapi adanya hanya di jurnal penyesuaian? Ya sudah, itu tinggal mindah saja ya. Tinggal mindah sesuai dengan sifat akun ya. Ini piutang, ini saldonya normalnya di debit dan seterusnya. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan, saldo normalnya di kredit. Nah, ini review materi kemarin. Bagaimana jumlah-jumlah nominal pada neraca saldo yang telah sesuai ini dihasilkan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana mengisi kolom selanjutnya ini ya. Ya, ini ada dua kolom utama, yaitu kolom laba rugi dan kolom neraca. Oke. Kolom laba rugi dan kolom neraca. Caranya dengan melakukan identifikasi akun ini. Ya, akun-akun yang di sini ini. Nah, laba rugi ini berisi dua kelompok akun, yaitu kelompok akun dua jenis akun maksud saya, yaitu akun pendapatan ya. Semua akun pendapatan itu masuk dalam laba rugi, dan semua akun biaya. Semua akun biaya. Ya. Nah, itu klasifikasinya ya, beban. Ya, ini dua, ini yang bawah dua, ini biaya. Ini nanti masuk ke laba rugi, termasuk biaya yang atas ini ya. Ini biaya yang atas ini hingga pendapatan. Dimasukkan sesuai dengan jumlahnya ini. Yang ini. Nah, dari kolom NSYTS. Kalau debit ya masukkan debit, kalau kredit ya masukkan kredit. Nah, ini sudah saya masukkan saudara-saudara untuk menghemat waktu. Ya. Sip. Atas ada unsur pendapatan dan beban enggak ya? Kasih warna saja, mudah. Nah, oke, enggak ada. Jadi nyaris yang dimasukkan itu ya, pendapatan jasa 10.900.000, jumlahnya ini berdasarkan akun ini, karena pendapatan dia dikategorikan atau dimasukkan dalam kelompok laba rugi. Kemudian 100.000 hingga 3.300.000 ini ya, karena dia kategori biaya, dia juga dimasukkan laba rugi. Ini saldo laba itu normalnya di debit, berlawanan dengan pendapatan. Seterusnya hingga akun-akun di bawahnya ini ya. Sehingga ini nanti kalau dijumlah ya, debit atau kredit ini menunjukkan angka berapa. Oh, ini pendapatan dijumlah, jumlahnya 10.950.000. Oh, beban atau biaya dijumlah 4.355.000. Besar mana antara pendapatan dengan biaya? Oh, besar pendapatan. Biayanya lebih kecil. Kalau diselisihkan mestinya ada keuntungan. Selisihnya berapa ya? Ini 10 juta sekian dikurangi 4 juta kesekian. Ini ketemunya di sini. Saya beri warna ya. Nah, labanya ketemu 6 juta sekian, 6.595.000. Nah, ini kita sudah memasukkan akun-akun yang masuk kelompok laba rugi. Oke, mudah kan? Nah, berikutnya kita memasukkan jumlah-jumlah ini ya, jumlah-jumlah nominal ini ke neraca. Ke neraca. Mana yang masuk neraca? Yang masuk neraca itu ya yang aset ya, termasuk
aset, modal, hutang, termasuk yang akun-akun pembentuk akun itu, termasuk prive ya, misal prive. Prive itu kan nanti dia pembentuknya modal, dia mempengaruhinya ke modal, mengurangi modal. Kemudian juga ada akumulasi penyusutan, ya, akumulasi penyusutan, ya, akumulasi penyusutan. Dia nanti mengurangi apa yang disusutkan. Kalau akumulasi penyusutan kendaraan, ya, nanti dia sebagai pembentuk akun jumlah nilai bersih kendaraan, ya. Semua itu ya aset, hutang, modal, dan semua akun yang mempengaruhi aset hutang modal termasuk di dalamnya adalah prive dan akumulasi penyusutan itu dimasukkan ke sini. Jumlahnya, nilai nominalnya. Ya, nilai nominalnya dimasukkan ke sini. Berdasarkan akun-akun ini. Atau dengan kata lain, selain akun laba rugi, selain akun ini ya, akun ini selain akun laba rugi dimasukkan ke akun neraca. Boleh melakukan identifikasi seperti itu. Nah, ini kalau sudah ya, ini semua sudah sampai atas ya, sudah. Kemudian bawah di jumlah ketemu berapa nih? Jumlah debitnya 28 ya, 28 juta 745, jumlah kreditnya 22 juta. Artinya banyak asetnya, artinya ada kenaikan aset dibandingkan hutang dan modal. Kenaikannya berapa ya, kita selisihkan saja. 28745 dikurangi 22150 biar seimbang ya, dengan ini ditaruh di bawahnya sini. Oke. Menghasilkan angka 6.595. Nah, triknya gimana? Kita ini jumlah ini kita bandingkan. Kalau antara asli kenaikan aset ya, kenaikan aset dengan jumlah labanya sama, kemungkinan secara teknis pengerjaan kita benar. Kalau keduanya salah, dipastikan salah ya. Nah, dengan sampai tahap ini kita sudah bisa mengelompokkan mana yang masuk kategori laba, mana yang masuk kategori rugi. Dan pada tahap ini kita sudah tahu bahwa perusahaan sudah memiliki keuntungan 6 juta sekian. Nah, berdasarkan dua kolom ini menjadi bekal bagi kita untuk menyusun laporan keuangan. Minimal 3 laporan keuangan ya. 3 laporan keuangan. Laporan apa itu? Ya. 3 laporan keuangan itu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca ya. Bagaimana laporan laba rugi? Laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi. Nah, intinya laporan laba rugi ini menandingkan antara pendapatan dan beban. Nah, ini kita sudah lakukan di neraca lajur tadi, di bagian laba rugi. Nah, ini kan tinggal mindah dari sana saja, di format dalam bentuk laporan. Sama persis kok. Pendapatannya, biayanya. 10.950, 4.355, ketemu 6.595, kan hanya mindah ini, hanya mindah kolom ini ya, laporan laba rugi. Nah, dari laporan laba rugi ini nanti menghasilkan saldo laba kalau plus atau rugi jika minus. Nah, saldo laba ini selanjutnya nanti akan kita gunakan untuk menghitung laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal. Apa tujuan dari menghitung laporan perubahan modal? Yaitu menentukan jumlah atau nilai dari modal akhir. Modal akhir
setelah dipengaruhi oleh beberapa peristiwa tadi. Nah, modal akhir itu unsurnya apa saja? Modal awal ya, modal awal ditambah tambahan setoran modal jika ada, ditambah laba jika laba, atau dikurangi rugi jika rugi. Kemudian dikurangi prive. Nah, begitu nanti akan ketemu modal akhir. Kita perhatikan modal awalnya 10 juta, tambahan setoran modalnya tidak ada, kemudian laba atau rugi, laba ini diambil dari laporan laba rugi ini 6.595.000, ketemu angka 16 juta sekian, dikurangi prive-nya 100.000. Prive 100.000. Maka ketemu modal akhirnya 16.495.000. Nah, pada bagian ini saya beri garis ini oranye ya. Ini saya mau menunjukkan bahwa laporan laba rugi ini karena ada laporan perubahan modal ini, di sini ada laporan laba rugi yang diambil dari laba atau rugi ini. Artinya perubahan modal ini tergantung dari laporan laba rugi, baik kualitasnya maupun prosesnya. Kita akan menemui kesulitan menentukan modal akhir kalau belum ketemu laba atau rugi. Nah, ini kan artinya apa? Antara laporan laba rugi dan laporan perubahan modal ini sebuah proses berurutan. Oke, laporan laba rugi sudah, laporan perubahan modal sudah, kemudian dua laporan ini digunakan untuk menyusun laporan neraca. Ya, ini laporan neraca dalam bentuk sekontro berpasangan ya. Ini ada aset, ini apa nih, stafel ya. Laporan, oh ini dalam bentuk laporan. Jadi asetnya di atas, utangnya dan modal di bawah. Nah, ini ya jumlah aset. Ini diambil dari kolom-kolom neraca ya. Pada neraca lajur ke bawah ya. Tetapi ada penyesuaian-penyesuaian. Misal kendaraan itu kita sandingkan dengan akumulasi penyusunan kendaraan seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa akumulasi penyusunan kendaraan itu termasuk akun yang mempengaruhi dari kendaraan. Jadi dalam membuat neraca ini disandingkan. Jadi kendaraannya misal 12 juta, akumulasi penyusunan 150, disampaikan aset bersihnya berapa? 11.850. Gitu kendaraan ya. Kemudian kalau di neraca lajur kita perhatikan, ini akunnya itu kas, piutang jasa. Nah, padahal piutang jasa jumlahnya sudah 0, tetapi di bawah itu ada akun yang namanya piutang biaya sewa. Nah, ini masuk kategori aset lancar. Nah, menyusun neraca itu disusun dari yang paling lancar, dari agak lancar, tetap dan sangat tetap. Nah, itu caranya seperti itu. Maka di sini kas, sesudah kas itu tidak langsung perlengkapan, tapi piutang biaya sewa yang tadi di bawah tadi saya naikkan karena ini relatif lebih lancar dari perlengkapan, tetapi kalah lancar dengan kas, maka di tengah-tengahnya dimasukkan di sini. Di kas, piutang biaya sewa, perlengkapan, peralatan, kendaraan bersih, ketemu jumlah 28.495.000. Kemudian hutang dan modalnya, ya, itu dari mana diambil? Hutang diambil dari akun neraca lajur ini. Hutang, ya. Hutang ini. Tetapi modalnya tidak diambil dari sini. Tidak dari 10 juta, tetapi diambil dari modal akhir ini. Modal akhir yang kita hitung ini ya. Modal pemiliknya 16.495.000. Sehingga ketika dijumlah 28.495.000. Nah, jumlah aset ya dengan jumlah hutang dan modal menunjukkan angka yang sama.
Kalau jumlah keduanya ini menunjukkan angka yang sama, secara teknis pengerjaan kita benar. Ya, kalau keduanya menunjukkan jumlah yang sama, ya pasti salah. Ya, insya Allah ini benar. Ya, jadi ada 3 laporan yang telah kita hasilkan. Sekali lagi ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Atau dalam beberapa referensi ini disebut laporan perubahan posisi keuangan. Ya, jadi nanti jangan bingung kalau ada menemukan laporan berbunyi laporan perubahan posisi keuangan, itu yang dimaksud adalah laporan neraca. Ya, kan ada IFRS ya, itu kita diskusikan nanti. Tetapi yang penting tahu ya. Ya, ini salah satu puncak siklus akuntansi itu ya menghasilkan laporan keuangan ini. Ya. Kita kembali ke laporan neraca atau laporan posisi keuangan ini, dan nanti juga ada bentuk lain. Ini bentuk laporan ditulis atas bawah antara aset dan hutang. Nah, ini laporan berpasangan kontrol ya. Aset dan hutang itu disusun secara berpasangan kanan kiri. Nah, tetapi nanti menghasilkan angka yang sama. Jumlah asetnya sekian, 28.495, jumlah hutang dan modalnya juga 28.495. Kalau jumlahnya sama, insya Allah laporan sama. Nah, minimal di tahap ini kita sampai ini, saudara sampai ini. Ya. Tapi ini tidak akhir dari sebuah siklus ya. Mungkin siklus-siklus yang lain bisa dipelajari di berikutnya. Nah, mestinya ini masih ada 2 tahap lagi. Yang wajib itu jurnal penutup. Ya, masih ada jurnal penutup. Kemudian juga ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik tidak wajib sifatnya. Nah, sekalian saja ya jurnal penutup. Nah, jurnal penutup itu apa yang ditutup? Yang ditutup ini. Pendapatan dan jasa. Pendapatan dan jasa ini kan intinya dia sudah dirangkum di modal akhir, dan modal akhir itu sudah disertakan di laporan perubahan modal di neraca. Dengan kata lain apa? Sungguhnya ini pendapatan, biaya ya, pendapatan dan biaya atau menghasilkan laba rugi prive ini sudah dirangkum dalam ini. Artinya di tahun depan ini cukup menyampaikan ini saja. Ini sudah menunjukkan hasil operasi bulan berjalan atau periode berjalan. Maka ini perlu dinolkan, dihilangkan. Biar tahun depan atau periode depan, bulan depan tidak dibawa. Kalau dibawa gimana? Nanti seolah-olah ada pendapatan ganda, ada biaya ganda. Nah, pertanyaan, bagaimana menutup ini atau mengenalkan ini? Atau membuat jurnal penutup ini. Nah, ini caranya dengan mengenalkan. Ya, misal ya, pendapatan ini kalau di jurnal, pendapatan itu mekanisme debit kreditnya kalau pendapatan muncul itu di debit ya. Bisa ada pendapatan 10 juta itu pendapatan itu apa? Di kredit ya. Pendapatan ini saldo normalnya di kredit. Misal pendapatan tunai, kas pada pendapatan. Nah, kas di debit pada pendapatan di kredit. Pendapatan itu kredit. Nah, kalau membuat jurnal penutup, maka pendapatan itu besok nanti akan kita catat di sebelah debit. Nah, debit. Buat jurnal penutup. Nah, pendapatan akan kita posisikan di sebelah debit. Itu artinya nanti kalau dimasukkan ke buku besar, ya, nanti di buku besar akan muncul 2 pendapatan, satu di kredit 10.950, yang di debit 10.950, sehingga nanti saldonya 0, mengenolkan ya, menutup dah, karena sudah diringkas di sini. Selanjutnya biaya. Biaya itu kalau muncul di debit. Nah, ketika membuat jurnal penutupan, nah nanti
dicatat di sebelah kredit. Ya, di sebelah kredit. Nah, nanti kan ada selisih tuh antara pendapatan dan biaya. Nah, itu dimasukkan dalam akun ikhtisar laba rugi. Debit atau kredit, Pak? Ya, tergantung. Kalau laba dicatat di sebelah kredit untuk menyeimbangkan akunnya ini ya. Nah, kalau rugi diseimbangkan pendapatannya di sebelah debit. Nah, ini kalau dijumlahkan ini nanti jumlah biayanya itu 4.355. 4.355. Padahal di sini debitnya 10.950. Nah, biar seimbang jumlahnya ya pasti ditaruh di sini. Ingat dalam akuntansi butuh keseimbangan ya. Misal kita kita coba untuk dijumlah berapa jumlahnya? Nah, 10.950 ini jumlahnya 10.950 juga. Nah, ini kita jadi tahu jumlahnya ini untuk menyeimbangkan ini mestinya di kredit ya. Kalau ini di debit nanti tidak seimbang ya. Lah segitu di debit saja. Misal begitu ya. Ditaruh di sini makin kacau nanti. Coba ditaruh di situ. Wah, jumlahnya di sini makin kacau ya. Tidak menggunakan keseimbangan debit kredit. Maka yang benar jumlahnya ya di sini ini. Ya. Nah, oke, ini hanya untuk mengetes saja. Ini menutup. Jadi yang kita kembali pendapatan yang di kredit kalau menutup kita catat di sebelah debit. Jadi jurnal pendapatan jasa debit 10.950, kemudian biaya-biaya di kredit, selisihnya laba atau rugi ditampung dalam ikhtisar laba rugi. Sampai situ ya. Nah, kemudian berikutnya belum selesai. Setelah menutup pendapatan dan beban, kemudian memindahkan ikhtisar laba rugi ini ke modal ya. Menutup akun ikhtisar laba atau rugi ke modal. Kalau laba itu artinya menambah modal, kalau rugi mengurangi modal. Nah, ini laba. Kalau laba berarti menambah modal. Kalau modal bertambah mestinya dicatat di sebelah kredit. Nah, maka kalau menutup ya memindahkan yang ikhtisar laba rugi awalnya di kredit, kita pindah ditutup di debit ya. Modalnya bertambah dicatat di sebelah kredit. Gitu ya. Nah, tapi belum selesai karena yang mempengaruhi modal ini kan bukan hanya laba atau rugi, tetapi juga ada prive. Maka perlu jurnal penutup yang namanya menutup akun prive ke akun modal. Nah, prive itu menambah modal atau mengurangi modal? Mengurangi modal ya. Oke. Kalau modal berkurang dicatat di sebelah debit. Prive yang dulu seperti biaya itu ya, dicatat kalau muncul di debit ketika dipindahkan, ketika ditutup dicatat di sebelah kredit. Ya, maka jurnal lengkapnya modal pemilik debit 100.000 pada prive pemilik kredit 100.000. Nah, ini wajib. Jurnal penutup itu wajib. Kalau tidak ditutup di periode berikutnya seolah-olah terjadi pendapatan atau biaya yang ganda ya, karena tidak ditutup. Nah, nanti gimana ini? Nah, ini ya karena jurnal ya seharusnya dimasukkan ke buku besar. Sehingga seharusnya kita cek ya misal pendapatan. Misal pendapatan ini ya. Ini kan sudah ditutup di debit. Nah, kita cek akun pendapatan. Dulu sebelum pendapatan, sebelum penutupan ini, pendapatan itu punya saldo kredit 10.950. Nah, kemudian dibuat jurnal penutup. Pendapatannya
di debit. Nah, maka jurnal penutupnya nanti juga dicatat di debit. Sehingga di periode berikutnya, di akhir periode, pendapatan itu saldonya benar-benar nol. Karena sudah diringkas dalam ikhtisar laba rugi yang sudah dipindahkan ke modal akhir, ya, baru ditutup. Akun biaya itu juga begitu. Misal biaya nanti menghasilkan angka 0. Misal kita lihat biaya sewa. Mana nih biaya sewa? Di sebelah atas kali ya. Pendapatan biaya telepon. Oh, ini biaya sewa. Nih, dulu ya, biaya di debit itu punya saldo 1.200.000. Kemudian setelah penutupan ya, biaya sewa 1.200.000 ya. Misalnya nanti menghasilkan saldo-saldo yang 0 begitu ya. Nanti kita cek. Sebentar ya. Dulu ini. Biaya sewa 1.200.000 ya, 1.200.000. Kemudian mestinya 1.200.000 ini tidak langsung 1.200.000, mestinya 100.000. Ini mestinya ada jurnal penyesuaian yang belum dimasukkan ya. Kita lihat jurnal penyesuaian. Oh, biaya mestinya itu dulu mengkredit dulu di jurnal penyesuaian biaya sewa 1.100.000. Mestinya dulu ya, ini dimasukkan dulu 1.100.000 dari jurnal penyesuaian. Ya. Jurnal penyesuaian 1.200.000. Kemudian dari jurnal penutup beasiswa mengkredit 100.000. Dimasukkan 100.000 di sini. Nah, mestinya saldonya ini yang benar jumlah debit ya dikurangi jumlah kredit. Begitu. Ini artinya apa? Dulu bayar 1.200.000, kemudian tanggal 31 ada penyesuaian. Jurnal penyesuaian 1.100.000, kemudian tanggal 31 Agustus ada jurnal penutup 100.000. Sehingga pada akhir periode itu jumlahnya benar-benar 0. Ini setelah ada jurnal penutup. Nah, ini fungsinya jurnal penutup. Jadi biaya ini nanti biaya-biaya yang lain juga begitu. Pendapatan dan biaya itu ditutup sehingga menghasilkan jumlah 0. Ya. Kenapa ditutup? Karena sudah dirangkum, diringkas dalam ikhtisar laba rugi. Ya. Dalam laba rugi. Laba rugi sudah didistribusikan sebagai elemen modal akhir. Dan modal akhir sudah disajikan dalam laporan neraca atau laporan perubahan posisi keuangan. Baik, saya kira begitu saudara-saudara. Nanti bisa saudara putar berulang-ulang penjelasan saya ini sehingga nanti ya bisa saja bisa untuk 2 atau 3 kali pertemuan gitu ya. Ini keuntungan kita kalau menggunakan media online itu jejak digitalnya jelas, terdokumentasi dengan baik sehingga bisa diputar-putar. Baik, saudara-saudara, demikian yang menjadi penjelasan saya di materi ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua dan kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bisabilah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.